Hey everybody, balik lagi sama saya Gusti Adi Prakoso dan Anda sedang berada di Ask Gusti Show. Ini episode ke-22. Di episode kali ini kita akan bahas tentang properti. It's all about property, guys. I don't know, itu apakah karena memang saya, ya, tapi saya it's fun. Saya seneng banget kalau yang namanya ngebahas properti. Dan kebetulan kali ini yang nanya adalah satu soal ngomong cicilan, kedua adalah soal bagaimana pemilihan investasi di properti. So it's gonna be fun, it's gonna be awesome. Ini bakal Ya, it's my thing. Jadi I'm very passionate. Saya sangat-sangat senang kalau bisa ngejawab pertanyaan yang kayak begini. Oke, guys. Pertanyaan pertama dari Ratnawati Ong. Kalau cicilan 7,7 juta itu kan fix paling 5 tahun. Setelah itu kan floating, cicilannya bisa gede. Bagaimana menyiasatinya biar nggak tekor? Nah, saya akan jawab pertanyaan pertama. Ini dari Bu Ratnawati Ong. Bu Ratnawati kemarin sempat ngeliat video saya. Buat teman-teman yang belum ngeliat video, please ngeliat aja ke bagian bawah, ya. Itu ada video saya tentang waktu saya, kalau nggak salah saya sharing di Surabaya di hari Minggu. So cek aja video yang ada di hari Minggu yang live, karena saya biasanya kalau bikin video itu adalah versinya dia live, ya. Kenapa? Mempermudah saya aja sebenarnya, dan saya juga agak-agak malas untuk istilahnya memperciamik. That's why saya hire orang untuk itu, ya. Tapi kalau istilahnya pengen dapat live feeds dari saya, makanya join di sini, nyalain ini live notification yang ada di sebelah sini, oke? Nyalain, ya. Itu buat Anda yang ada di Facebook saat ini. Kalau Anda yang lagi cek di YouTube, ya, follow atau subscribe channel YouTube-nya. Oke, guys. Oke, now. Sekarang pertanyaannya Bu Ratnawati Ong. Bu Ratnawati Ong itu bertanya sama kita pada saat saya lagi sharing di kelasnya Pak Rituan Raharjo. Itu ada kelas tentang properti, kaya lewat properti. Nah, saya ada bikin satu skema tentang yang bagaimana saya punya pola investasi di properti menggunakan kredit bank. Dan di situ saya sempat mention tentang kredit bank. And then nanti pada saat udah di tahun ketiga kita refinancing, tahun kelima kita refinancing. Nah, tapi pertanyaan Bu Ratnawati Ong adalah tentang itu cicilan ke bank, ya, itu 7,7 juta. Nah, saya jujur saya nggak tahu benchmark ngelihatnya adalah pada saat waktu, kalau saya nggak salah harusnya pas waktu di 1M, ya. Di 1M itu cicilannya 7,7 juta. Itu fix. Dan katanya beliau adalah, loh, fix ini kan nantinya bakal naik, ya kan? Bakal naik. Naiknya kapan? Ya, masa fix itu kan ada. Lalu pada saat nanti udah fix ini udah habis, gimana kalau misalkan udah masuk masa floating? Harusnya kita ngapain? Well, kalau misalkan didengarkan dengan yang utuh, ya, dari istilahnya kalau Anda hadir di seminarnya, pada saat kita ngomong pas seminarnya, itu kita share tentang polanya, itu kita refinancing. Sebenarnya pada saat kita refinancing ataupun kita take over, nah itu tuh sebenarnya masuk juga kita sama masanya ini loh, masa-masa kontrak terhadap kredit yang baru sebetulnya. So sama aja dengan kita tuh bikin kontrak fix yang baru, Bu, ya. Jadi kalau misalnya Ibu perhatikan, ya, mendengarkan kembali gitu, ya, seharusnya enak, ya. Harusnya apa? Justru itu memperpanjang fixnya lagi gitu. Loh, tapi kan berarti jangka waktunya kita makin panjang. Nah, ini sekali lagi karena ngelihatnya adalah nggak full, ya. Nah, jadinya sepotong-sepotong. It's best ditanya. Nah, makanya saya bikin grup yang namanya kan Scale Up Mastermind Group. Actually itu sebetulnya bukan saya yang bikin, itu dari tim yang bikin, supaya itu satu wadah tempat bisa berinteraksi sama saya dan tim tentang ngomongin investasi, dan nggak cuma properti, tapi kita ngomongin soal paper aset kertas tuh kayak saham, obligasi, deposito, reksadana, dan lain-lain, dan juga yang namanya komoditi, dan juga di properti, dan juga di bisnis gitu. Nah, so di sana kita bisa bahas detail tentang angka. Kalau di sini, ya, jujur saya sendiri kan agak ragu kalau ngomong angka 1, ya. Contohnya bisa jadi saya lagi nggak ada fitur papan tulis gitu, ya, karena biasanya Ask Gusti Show memang kita sifatnya interaktif seperti ini gitu loh, ya. Nah, pada saat kita interaktif, ya kan, ya saya juga, ya, memang next time saya pikirkan untuk istilahnya bikin pakai papan tulis gitu, ya. Nah, tapi kalau kita ngomong hitung-hitungan, sebetulnya kalau Ibu istilahnya ngeliatin dan perhatiin dengan benar-benar, saya ngomong adalah di refinancing atau di take over atau di top up istilahnya, ya. Nah, itu istilah tiap bank akan beda-beda. Jadi, ya, teman-teman, kalau misal masuk masa cicilan, ya, saran saya adalah pada saat yang namanya udah fix ya sudah mau habis, siap-siaplah untuk memperbarui kontrak Anda. Kenapa? Ya memang seperti itu adanya. Memang selalu yang namanya masanya itu selalu
kayak gitu. Nah, cuman pada saat floating sebenarnya itu ada dua hal yang kita bisa lakukan. Kalau Anda memang pengen meneruskan jangka waktunya, Anda bisa yang namanya satu, minta surat istilahnya pengurangan bunga. Itu bisa, karena itu semua negotiable juga, ya. Tergantung Andanya sendiri punya bargaining power apa enggak. Kalau kedua, ya sudah, bikin kontrak baru aja, refinance kek, take over kek, ya, dan bikin istilahnya jangka waktunya dipendekin. Kalau saya itu yang saya lakukan. Dulu saya kredit pertama itu 15 tahun, ada yang 20 tahun, ya. Sekarang saya ambil kredit 10 tahun, dan ada yang terakhir saya ngambil kredit bulan lalu itu saya akad di bulan Oktober, kalau saya nggak salah Oktober, ya saya akad 5 tahun saya ngambil. Bukan karena istilahnya kenapa-napa, tapi memang cash flow-nya cukup kok. Maksudnya cash flow income-nya sama istilahnya outcome-nya itu, expense-nya daripada cicilannya itu cukup, ya. Ya sudah, nggak apa-apa gitu kan. So kalau bisa lunas lebih cepat, kenapa enggak? Itu kan standar masing-masing beda-beda, ya nggak? Oke? Pertanyaan kedua dari Elizabeth Bulan. Pak Gustiadi Prakoso, apa yang dijadikan pertimbangan ketika dikasih pilihan harga yang sama antara apartemen dengan full furnish dan garansi sewa tahunan versus rumah baru di daerah baru yang masih dalam tahap pengembangan? Bagusnya pilih yang mana ya kalau lihat ke depannya? Bisa kasih saran kah? Saya bahas pertanyaan kedua ya. Cara saya berinvestasi itu emang agak sophisticated karena memang saya itu memang punya passion di sana, di properti. Nah, ini yang bertanya adalah Ibu Elizabeth Bulan di grup kita, ya. Beliau pakarnya adalah lebih kepada fokus di tradingnya di komoditi dan juga ada di forex kalau saya nggak salah ya. Saya lupa ya, nggak ingat secara detailnya tradingnya apa, tapi adalah main di trading yang saya tahu adalah di komoditi, di futures ya. Nah, beliau fokus di sana, beliau sering banget yang namanya di timeline Facebooknya itu mamer prestasinya. Ya, di situ artinya beliau punya pola dalam hal making money. Making money lewat apa? Lewat trading, ya. Nah, saya nggak memaksa orang buat yang namanya berinvestasi properti seperti saya dengan sophisticated way gitu ya. Tapi bisa juga kan ada istilahnya creating money, ya kan? And then begitu masif, terus bisa beli cash. Why not? Nah, cuman sayangnya kalau di Indonesia Anda beli properti, Anda beli cash, terus buat apa? Ya nggak? Nah, Anda diemin aja, ya. Memang nggak sih ya harganya naik? Iya, harganya naik. Tapi kan Anda dapat untung nggak sih? Iya, dapat untung kalau Anda manage. Entah Anda manage secara dapat cash flow ataukah Anda jual. Ada aktivitas lagi yang terjadi di sana. Ya nggak? Nah, sekarang kalau misalnya nggak diapa-apain terus gimana dong? Ya kan sayang banget kan? Nah, makanya beberapa cara yang saya lakukan adalah itu saya kreditkan untuk saya investasikan di bisnis. Karena fokusnya cash flow itu terjadi kalau kita punya bisnis di sana, ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan dari Bu Elizabeth Bulan adalah bagaimana kalau istilahnya punya pilihan seperti ini? Ini yang Bu Elizabeth Bulan dapat nih pilihannya ya. Pilihan beliau adalah lebih baik mana? Dapat garansi sewa 1 tahun, udah full furnish, atau rumah baru dan yang masih dalam masa pengembangan. Menurut Anda enak mana? Ya, Anda akan pilih mana kalau dalam posisi Bu Elizabeth Bulan? So, Anda bisa kasih masukan, ya, oke? Nah, oke, sambil saya jawab nih ya. Oke, nah pandangan saya adalah begini. Kalau saya, dua-duanya saya nggak akan pilih. True. Kenapa dua-duanya saya nggak akan pilih? Kenapa dua-duanya saya nggak akan pilih? Karena begini, soalnya dalam prinsip saya, yang namanya aset harusnya ada uang masuk ke kantong kita, ya. Aset itu harusnya bisa memasukkan uang ke dalam kantong kita. Jangan sampai mengeluarkan uang dari kantong kita. Nah, sekarang problemnya adalah saya bahas satu persatu. Pertama, apartemen full furnish dapat garansi sewa. Nah, jujur saya nggak pernah anti apartemen. Kalau saya punya uang cash pun, ya, saya pun akan beli. Tapi saya pastikan legalitasnya itu terjamin, gitu ya. Nah, problemnya di Indonesia itu bisa dibilang 95% apartemen itu legalitas yang gak jelas, gitu loh. Seriously, gak jelas. Anda boleh cek. Indikatornya apa? Simple aja. Coba Anda beli apartemen secondary, terus Anda jaminkan ke bank. Ada nggak yang bank yang mau terima? Karena ya Anda nggak ngerti soal legalitas yang tepat apa. Seharusnya apartemen itu strata title. Strata title itu apa? Strata title harusnya Anda dapat 2 surat, gitu loh. Yaitu surat sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Yang kedua adalah HGB terhadap tanahnya. Oke, itu yang benar. Tapi problemnya orang cuma dilengkapin sama PPJP. Nah, itu satu soal legalitas. Kedua adalah yang namanya orang jual pakai garansi sewa. Itu harga sewanya itu sudah dimasukkan ke dalam harga pada saat mereka jual, gitu loh. Saya udah biasa yang namanya dapetin penawaran-penawaran kayak gitu. Jadi buat saya it's not worth it, gitu loh. Ya nggak? Nah, terus Anda juga harus ngitung soal for furniture itu seperti apa. Memang itu save the trouble for you guys ya. Tapi buat saya pribadi harus bandingin. Kalau istilah saya mau invest seperti itu, saya akan dapat return berapa dari hasil sewanya?
Ya, karena harus diingat, garansi sewa yang Anda dapatkan itu semu. Sebenarnya yang sewa siapa? Ya mereka juga. Lah uang ongkos sewanya udah dimasukin ke harga jualnya kok. Tapi kalau misalkan Anda tahu bisa ngelihat marketnya, do your homework. Do your homework guys. Ya, itu tahu bahwa marketnya memang benar sewanya segitu. Jangan hanya dari kata-kata sales atau agent atau apalagi broker. Kenapa begitu? Soalnya gini loh. Mereka itu broker. That's why they are broker than us. Gitu loh. Nah, soalnya gini loh, jangan pernah tanya atau konsultasi tentang properti sama seorang broker atau sales. Oke, tadi saya bahas sampai yang namanya legalitas. Kedua, saya bahas tentang yang namanya hitung-hitungan. Sewa itu sudah dimasukkan ke dalam harga jual. Jadi harus diingat. Jadi hati-hati. Kenapa? Karena yang nyewa ya mereka sendiri juga. Jadi mana valid yang namanya marketnya, pasti nggak ada jaminan tahun berikutnya Anda bisa tersewa kembali. So harus do your homework. Memang ada marketnya nggak? Kalau nggak ada gimana? Gitu loh. Contoh, saya kasih contoh ya. Ya kalau Anda cek sekarang, kalau di daerah yang namanya Anda di Jabodetabek, Anda cek daerah Cikarang. It's so awesome melihat yang namanya okupansinya. Itu ekspat Jepang banyak banget demand-nya. Demand-nya mereka ada kebutuhan sekitar 8.000 sampai 10.000 ekspat yang butuh tempat tinggal di sana. Dan ketersediaan apartemen baru sampai dengan 4.000 sampai 5.000. So lebih banyak demand, udah jelas harganya tinggi. Itu yang namanya sewa tahunannya aja bisa bayar cicilan bulanannya. Dapat di muka lagi 1 tahun, bisa buat bayar cicilannya. Seriously guys, tapi kalau Anda do your homework, Anda harus cek nanti 2 tahun dari sekarang bagaimana dan apa yang akan terjadi. Ya, ketersediaan atau supply akan berubah menjadi 18.000 seketika karena semua bangun. Pertanyaannya, apakah ekspatnya bakal jadi lebih dari 18.000? That's the question guys. Ya, itu makanya harus do your homework ya. Nah makanya saya bilang kalau saya nggak ambil dua-duanya karena harus lihat dulu homeworknya apa. Dan udah gitu kalau soal apartemen isunya saya adalah legalitas gitu ya. Beda kalau kita ngomong ngambil Malaysia, Australia atau UK. Soalnya di situ kalau kita ngambil baru ya itu kita harus make sure dapat handover atau serah terima dulu, baru duitnya itu kita bisa mulai nyicil ya. Dan baru yang namanya DP-nya kita tuh ditarik gitu loh. Nah itu dia ya guys. Oke, kedua, kita ngomong rumah baru. Rumah baru dalam masa pengembangan itu sama aja kayak Anda tuh lagi spekulasi. Itu sama aja kayak Anda ngasih ini, judi gitu loh. Ya, apakah itu jelek? Jujur, saya nggak bisa punya kontrol. Yang saya nggak suka adalah investasi saya nggak punya kontrol sebetulnya. That's why I don't really like aset kertas. Gitu. Kenapa? Karena I don't gain control. Tapi tetap saya diversify. Makanya itu ada portfolio saya di aset kertas seperti di saham, ya, obligasi, deposito. Tetap ada reksadana saya juga ada. Nah, tapi ya guys, itu pada saat kita rumah baru sama aja kayak kita nggak punya kontrol. Karena kita nggak tahu nanti akan terjadi apa di sana. Ya, ekologinya akan seperti apa. Kita nggak tahu, we never know, kita nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Terus tiba-tiba yang beli itu semuanya investor, semua mengharapkan jual. Akhirnya semua jual semua, supply jualnya lebih banyak daripada demand-nya. Nggak ada yang aktivitas ekonomi yang terjadi di sana, nggak ada aktivitas hidup di sana. Terus siapa yang mau beli? Ya, yang itu ya jadinya kuburan rumah. That's it, banyak. Seriously banyak, apalagi kalau yang namanya kuburan ruko di Gading Serpong aja sepanjang 2,3 kilo itu jejeran ruko kosong semua gitu loh, ada ya. Itu yang inisialnya PARA Paramount. Oh iya, oh salah ya. Itu rukonya itu tuh kosong ya. Itu sekarang sudah masuk tahun keempat atau kelima ya dari sejak itu udah di handover ya, tahun keempat kalau nggak salah ya. Itu soalnya waktu dulu kita lihat di tahun lalu kalau saya nggak salah, itu masih kosong total. Gawat kan? Nah terus siapa yang mau beli kalau Anda mengharapkan kenaikan harga propertinya? Itu sama aja Anda spekulasi kan? Ngasih nasib Anda di developer. Ya nggak? Ya itu kalau developer dia istilahnya bisa yang namanya mecah-mecah. Saya aja sebagai developer aja itu fokusnya adalah ngejual bukan sama investor, tapi sama user gitu loh. Dan saya memang gamesnya di sana adalah saya juga pasti keep sebagian. Karena saya tahu dengan saya miara istilahnya jual sama user, pasti demand-nya nanti akan terbentuk karena community terjadi di sana, sehingga ekonomi terbentuk. Nah sekarang makanya pertanyaannya, apakah Anda spekulasi atau enggak? Guys, do your homework. Bu Elizabeth, do your homework ya. Lihat itu yang rumah barunya dalam perkembangannya itu seperti apa gitu ya. Itu banyak banget orang yang namanya beli Citra Indah lah, Citra Maja. Saya nggak ngejelek-jelekin, jujur saya nggak ngejelek-jelekin. Apakah nanti akan jadi kawasan berkembang? Mungkin banget, pasti berkembang. Tapi ya umurnya yang saya nggak tahu, ya timelinenya yang saya nggak tahu.
Saya juga nggak tahu soal yang timeline di sana ya. But kita lihat aja, we'll see. Oke ya. Nah, kenapa? Soalnya saya taunya adalah gara-garanya yang beli kebanyakan investor. Begitu sudah jadi, diserah terimain, terus udah gitu nggak ngerti diapain, mau tinggal di sana kejauhan sama dia punya aktivitas, ya kan? Hey guys, face the truth, ya. The truth always apa ya? Jujurnya ya itu, the truth is always be apa ya? Bitter truth lah, itulah. Sebenarnya faktanya seperti itu, ya. Nah, oke. Nah, itu jawaban saya, itu pendapat saya. Buat saya, terserah Anda. Ya, Anda punya standar seperti apa, itu adalah pendapat saya. Jadi balik lagi, terserah Anda. Bagaimana Anda mau menyikapi dan kira-kira buat Anda, make sense nggak pendapat saya? Oke? Nah, kalau buat saya, selalu ada other choice. Selalu ada pilihan lain. Kenapa nggak kita yang punya kontrol di sana? Ya, oke. Sampai di sini aja Ask Gusti Show episode 22 kali ini. I hope you enjoy it, guys. Dan buat Anda yang namanya mau pre-order buku saya, buat Anda yang baru ngeliat video saya kali ini, bisa pre-order buku dan join juga di grup kita. Ada di description below, sama kalau nggak shop now di page saya. And buat Anda yang belum like page saya, like lah. Iya, kalau like pasti bikin saya lebih senang. Oke, guys. Oke, demikian dari saya Gusti Adi Prakoso. Salam sukses buat Anda semua. Bye.